Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas, bapak-bapak rahimakumullah. Setiap malam Jumat insyaallah saya akan membawakan tafsir atau penjelasan dari surah Al-Kahfi. Kemarin kita ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 sudah kita lewati. Kemudian berikut ini adalah tentang kisah Ashabul Kahfi. Ada banyak ayat yang Allah sampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji beberapa ayat, lalu poin-poin atau pelajaran yang bisa kita ambil. Di dalam ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Apakah engkau menduga bahwasannya penghuni-penghuni gua atau Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim anjingnya kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk dari ayat-ayat kami yang menakjubkan. Artinya ketika ada kisah yang spektakuler, kisah yang di luar nalar disampaikan di dalam Al-Quran, jangan berhenti terhadap hal tersebut. Misalnya nih, mukjizat Nabi Musa itu tongkat dilempar menjadi ular. Nah itu adalah boleh dikatakan sesuatu yang biasa-biasa aja. Termasuk ayat itu syai'un ajibun fi dzatih, sesuatu yang menakjubkan pada dirinya, itu namanya ayat. Sementara setiap hari kita itu menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari muncul dari timur tepat dan gak pernah meleset, tenggelam di barat. Itu adalah termasuk ayat-ayat Allah. Tanah yang unsurnya sama, ketika ditanemin dengan berbagai macam tanaman, itu bisa hasilnya beda. Anak-anak di belakang jangan berisik, anak-anak di belakang jangan berisik. Itu biasa, ketika sudah saya mulai kultum langsung nyaingi itu di belakang, keluar. Ini saya tahu nama-namanya itu, awas kamu nanti kalau ngaji. Baik, saya lanjutkan. Tanah yang unsurnya sama, tanemin pepaya hasilnya merah agak sedikit kekuning-kuningan, tanamin semangka, tanamin cabai jadi pedas dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ayat syai'un ajibun fi dzatih, sesuatu yang menakjubkan pada dirinya. Nah, beralih terhadap Ashabul Kahfi, jangan mentok hanya sampai di situ, tidur selama 309 tahun namun bangun lagi segar bugar. Jangan takjub seperti itu, nggak boleh. Apakah engkau menduga bahwa Ashabul Kahfi dan anjingnya itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami, ajaban yang mengagumkan? Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Justru penciptaan langit dan bumi itu lebih istimewa daripada penciptaan manusia dan lain sebagainya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dalam surah Ghafir, surah Mukmin. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Berhenti kepada sesuatu yang menakjubkan. Ada limbat, terus mandi beling, Pak Tosim. Ini nih layak untuk dijadikan guru. Daripada dengerin Joko apa udah badannya kecil dan segala macam, mending limbat nih, hebat enggak itu ya kan? Itu berarti orang yang sifatnya melihat dengan materi. Nah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti kepada sesuatu yang menakjubkan. Di balik itu adalah termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang perlu diambil itu pelajarannya. Pelajarannya apa? Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini kalau mau jalan, mau kemana-mana, dibaca nih Pak Tosim. Ini ceritanya Ashabul Kahfi, penghuni gua itu lari dikejar oleh raja yang bernama Dikyanus, seorang raja kafir yang ingin memaksa rakyatnya untuk kafir menyembah dirinya. Lari itu Mas Toto. Nah setelah lari doanya ini yang dipakai. Rabbana afrigh alaina, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Pak Isan ya, jalan nanti ke Bogor mau kemana? Bawa mobil, ya doa-doa ini diantaranya agar kita mendapatkan rahmah dan mendapatkan rosyadan. Rosyadan itu kata sebagian ulama petunjuk yang membuat diri sadar penuh. Sadar apa? Kesadaran penuh. Kemarin di grup WA saya punya keluarga di Banyuwangi sono ada hipnotis jualan kalender, ya kan? Terus tiba-tiba yang punya rumah, tuan rumahnya dihipnotis, akhirnya gelang kalung emas dan sebagainya diserahkan, bawa kabur tuh. Itu ketika sadarnya hilang. Maka dari itu Mas, itu kalau berangkat dari rumah ke tempat kerja harus apa? Banyak doa, di antaranya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Anugerahkan kepada kami rahmah, kasih sayang dan rezeki, itu dalam tafsirnya itu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan siapkan untukku dari urusanku rasyadan, petunjuk. Nanti Pak Tosim kalau ngebengkel enak aja ya Bang Andri ya, ada aja itu petunjuk. Ini baca nih doanya nih ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuh. Kemudian ini lari untuk menyelamatkan agama Pak Tosim. Lari untuk apa? Jadi berkorban untuk menyelamatkan agama. Di sini diberikan penjelasan hadhil ayatu sharihatun fil firari biddin. Ayat ini jelas sekali lari untuk menyelamatkan agama dan juga mengungsikan keluarga dan anak-anak, kerabat, rekan-rekan, dan juga meninggalkan tanah air. Demikian juga harta. Khaufal fitnati, yakni takut fitnah, fitnah agama. Termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja farron bidinihi, hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan. Pelajarannya Mas Toto yang bisa diambil, jangan sampai kita menjual agama demi dunia. Justru dunia yang harus kita siapkan untuk membela agama. Bersyukur sekali saya baca tafsir ini, bersyukur kita jamaah Masjid Nurul Ikhlas, Curug Indah, Curug Cempaka, ya kan, tiap hari bisa sholat berjamaah di Masjid Bang Ipin. Saudara-saudara kita, tetangga kita, lingkungannya orang-orang yang beragama, orang soleh, tanpa kita capek-capek. Alhamdulillah bisa sholat sunnah, qobliyah, tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Pelajarannya, jadikanlah apa yang Allah berikan untuk membentengi, memperbaiki agama, bukan sebaliknya malah agama dijual untuk dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Pak Isan, doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu Ashabul Kahfi selamat dari kejaran Raja Dikyanus. Raja siapa Pak? Dikyanus. Cuma 3 suku kata Pak Toto, diingat-ingat Dikyanus, ya itu aja biar ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.